Masih bersama Passing Wantu ya bersama Kang Arfan dan saya Dono Hernandez. 4-1 hasil yang harus diterima dengan lapang dada, Mas Dono. Iya benar Kang Arfan, sepakat. Sebuah fakta bahwa meski masih di puncak klasmen, tapi selisih 2 pertandingan itu ya semacam sudahlah gitulah. Iya. Optimisme jadi pesimisme gitu ya. Iya benar. Berharap ada badai cedera di Man City dan tidak atau mereka lebih memfokuskan permainan untuk melawan Real Madrid gitu, di UCL dan hanya di IPL memainkan pemain-pemain kelas 2 gitu, Mas Dono. Tapi koyoknya ya nggak mungkin Kang Arfan. Ya si City kan mengejar treble winner, Mas Dono. Iya, benar. Mas Dono, semalam gimana Mas Dono? Iya Kang Arfan, kemarin adalah pertemuan yang kesekian untuk antara duel dengan murid, gurunya Guardiola, muridnya Mikel Arteta. Dan lagi-lagi guru sang masih pemenang, muridnya pecundang. Bagaimanapun ini ya seperti murid kecil. Iya. Guru kencing berlari. Bahasa saya sih lebih ke ya sak pinter-pintere muridnya luwih pinter gurune gitu ya, seperti itu gitu. Bagaimanapun kalau sanad dan sebagainya, Arteta itu belajar dari Guardiola gitu, dan perkembangan Arteta masih belum signifikan, masih untuk belum mengalahkan usia emasnya mungkin. Iya. Belum bisa mengalahkan gurunya gitu. Kita tidak tahu ada percakapan apa di antara mereka pasca pertandingan gitu. Iya, kalau sebelum pertandingan kan mereka ngomong tidak akan bercakap gitu kan. Iya. Ya, pasca pertandingan pasti mereka akan berbicara lebih lagi lah. Iya. Sederhananya kemarin malam Guardiola pemenang, Mikel pecundang. Karena memang kentara banget yang Arfan, bahwasanya di laga kemarin jurang pemisah antara tuan rumah dengan si tim tamu, yang dimana saya melihat kemarin Arsenal memang tampil dengan high press-nya sehingga akhirnya memaksa City tidak nyaman bermain dengan bola pendek, sehingga akhirnya dia memaksa bola lambung. Namun lagi-lagi Arsenal sangat lemah dalam mengantisipasi bola udara, yang dimana kemarin ketika John Stone mampu menemukan Haaland, dan juga Haaland sangat mampu duel dengan Holding, dan juga lagi-lagi ada De Bruyne dari second line dan akhirnya gol. Dan lagi-lagi kemarin Arfan, saya melihat bahwasanya Partey tidak dalam hal prima dan kurang on fire kemarin malam. Ya, resiko main di tengah pekan dan laga krusial ya seperti itu, Mas Dono. Iya. Bahwa fakta bahwa main di tengah pekan harus melawan City pasca 3 kali tren negatif. Iya benar. Itu ya jadi pembeda sendiri gitu. Saya juga sangat yakin besok lawan Chelsea juga Arsenal pemulihan mental atau recovery mental masih dalam tanda kutip kesusahan. Mendapati ibarat gini, Mas Dono. Iya. Pacaran pirang puluh tahun rabine karo sopo lah. Ibarat Arsenal seperti itu sekarang. Ya, Arsenal menjaga jodoh orang gitu loh, semacam menjaga trofi IPL ini. Hampir sampai pekan beberapa ini, tinggal 7 pertandingan, 33 ya. Iya. Sampai pekan 33 Arsenal menjaga 100% gitu. Gajahnya ya memang harus turun lah ini. Tapi ya bagaimanapun Arsenal yang ini sangat disayangkan gitu aja. Iya, benar. Sangat kenapa gitu loh? Bukan kenapa sih, lebih tepatnya mengapa? Ini sudah memimpin hampir berapa musim gitu loh, hampir berapa minggu terus. Semua tim juga, City juga lagi gonjang-ganjing di awal musim kan. Iya, benar. Tottenham gak beres. Iya. Chelsea pergantian pemilik. Iya benar. MU pergantian skema dari si pelatih sebelumnya ke Ten Hag gitu. Ini kan sebenarnya kesempatan Arsenal gitu untuk yang dalam tanda kutip
lebih mapan ya hanya cukup disayangkan gitu aja gitu lah. Iya. Yang bagi orang lain, bagi fans klub lain mungkin yang dilakukan Arsenal musim ini tidak akan diingat, tapi bagi fansnya Arsenal saya rasa juga permainan yang baik pada musim ini akan diingat oleh seluruh fans Arsenal gitu. Iya, Mas. Sepakat. Di babak pertama sebenarnya saya sebelum kebobolan Mas Dono. Iya. Saya semacam melihat wah ini bisa ini, semoga ada keajaiban gitu. Tapi setelah gol dari De Bruyne, iya. itu Arsenal seperti menunggu saja gitu. Iya. Bukan menunggu dalam artian apa gitu loh. Fighting spirit yang seperti kita temui ketika comeback lawan Bournemouth, Aston Villa itu seperti hilang gitu Mas Dono. Gitu. Kita ndak atau mungkin ya pasca 3 seri ini juga gitu loh. Iya. Kita kehilangan momen itu juga gitu loh. Di pasca gol De Bruyne saya hanya melihat bola hanya gantian ke sisi City, sisi Arsenal, sisi City, sisi Arsenal, sampai ke kebobolan di akhir extra time pertama. Iya gitu. Bayanganku, waduh ini golnya 2-0 ini aku yang ngono kemarin. Meskipun sebenarnya awal-awal lihat itu offset, saya rasa, asik ini yang offset yang ngono. Aslinya itu Mas, emang benar-benar fix offset. Beberapa di media massa, beberapa pandit mengiyakan bahwasanya ini adalah offset. Lagi-lagi PGMOL tanda tanya besar. Ya. Terlepas kinerja PGMOL seperti apa Mas Dano, tapi secara permainan memang kita ndak bisa ngomong nggak munafik bahwa kita si Arsenalnya Arteta masih sangat jauh, masih belum bisa bersaing lah kalau harus melawan City. Iya benar gitu. Kok pas jangan sampai besok lawan Chelsea tiba-tiba Chelsea-nya enak gitu kan kurang ajar gitu kan. Itu kan itu yang pekan berikutnya kan juga krusial juga gitu. Saya rasa meskipun kalah 4 atau 5 kali sudah nggak penting sekarang karena posisi di Champions League untuk musim depan sudah di tangan Arsenal gitu Mas. Ada yang diambil dari kemarin malam Kang Arfan. Seperti itu gitu. Jadi mau meskipun kalah sampai akhir musim sudah peduli kita. Apapun yang terjadi, kalau pengen masih mengejar kita juara. Iya. Ya harapannya ya sekali lagi kita berdoa saja bahwa City teledor gitu. Iya benar. Cuman sebagai sebuah tim dan pendukung ya masa kita mengharapkan orang lain untuk gagal gitu kan nggak mungkin gitu. Benar. Dari sisi fans Arsenal ya saya rasa harus difokuskan kepada sisi Arsenalnya sendiri gitu. Kenapa kok bisa seperti itu gitu Mas Dono? Iya benar Kang Arfan. Emang kemarin malam laga yang jurang pun benar, jurang sangat nampak beda kasta kalau saya bilang Kang Arfan. Karena lagi-lagi kemarin gol kedua ketika John Stones sebenarnya Arsenal gol pertama De Bruyne Arsenal benar-benar fokus dengan hilang fokus dan kemudian nggak tahu lagi harus bagaimana membangun serangan sehingga yang tercipta adalah Arsenal kebingungan dan juga selalu ketika di-press oleh City dia lalu ke belakang lagi back pass lagi sehingga akhirnya kemarin Saka pun hilang, Martinelli hilang, kemudian Guardiola sangat lihai dalam hal menempatkan Grealish dan juga Bernardo untuk turun ke bawah membantu Walker dan juga Akanji. Dan lagi-lagi kemarin juga sangat cerdas Guardiola yang dimana dia di musim berikutnya kan di match sebelumnya kan dia bermain dengan 3-2-4-1 dengan memainkan John Stone ke pivot dengan menemani Rodrigo, namun kemarin dia turun ke CB dan Arsenal ini dengan Arvan. Saya rasa kemarin malam Mikel serasa emang sangat-sangat saklek ya karena nggak ada plan B dan juga udah tahu kan di 3 laga emang hasilnya sangat-sangat minor. Aku nggak coba 3 back atau berapa kan dan tidak ada perubahan dari sisi Arsenal sama sekali. Ya cara gobloknya gini Mas Dono. Iya. Overconfident sih saya dari kemarin kan kita ngomong bahwa Arteta terlalu percaya diri dengan skema yang dia punya gitu. Iya.
mau lawan tim kecil, mau lawan tim besar, mereka taktiknya main kayak gitu aja gitu loh. Gitu aja, iya. Taktiknya sama saja, enggak ada yang diubah gitu. Iya. Nah, ya saya kasihan kepada pemain-pemain seperti yang didatangkan kepada bulan Januari kemarin gitu loh. Terus Jorginho, Kiwior gitu. Nah, saya rasa sisa pertandingan di akhir musim, kalau Arsenal main setelah City setelah jika City main Sabtu ya, Arsenal kan otomatis kan main Minggu kan ya. Iya, benar. Tapi kayaknya City bakal main Minggu terus Mas Dono karena Champions League kan dari Champions League. Ya, kalau Arsenal bisa kesempatan untuk main setelah City, ya saya rasa untuk mencoba, kalau City menang gitu ya, saya rasa Arsenal bisa mencoba skema yang lain gitu loh, untuk mencoba-coba karena masih ya seperti yang tadi kalah pun sampai akhir musim tidak akan terlempar dari UCL gitu loh Mas Dono. Dari posisi Arsenal sudah di UCL sudah sangat aman gitu loh. Udah assalamualaikum UCL. Ya. Itu. Nah, kalau babak kedua kemarin pas sebelum gol Haaland di babak kedua di injury time. Ini kayak pertemuan pertama 3-1 malah menurut saya dari segi permainan malah lebih baik pada pertemuan pertama gitu loh. Dari permainan Arsenal sendiri Mas, saya nggak ngomong permainan City juga. Mungkin City juga sudah mempelajari gitu loh permainan Arsenal. Nah, itu dia. Yang seperti itu akhirnya punya counter strategi dari si Mikel Arteta sendiri gitu. Barangkali Arteta harus saya pada preview kemarin sudah ngomong yang dilakukan manajemen ini telat pembenahan mental skuadnya ini telat gitu untuk memberi dukungan dan kepada bocah-bocah junior gitu loh. Ini bocah-bocah cilik gitu loh, bocah-bocah cilik secara mental masih bisa masih goyang gitu. Terlepas apapun Mas Dono, kalau ada yang ngomong Arsenal dapat sekitar 150 atau 200 juta untuk pembelian pemain gitu. Saya rasa mendatangkan 3 atau 4 pemain bisa lah ya musim depan. Kita nggak ngomong bisa, tapi kalau untuk bersaing kembali di juara mungkin title contender itu sangat bisa dan sangat mungkin gitu. Terlepas kita akan menemui jadwal padat di UCL dan FA Carabao. Tes Carabao dan FA jangan dibahas lah Mas Dono. Arsenal bagaimanapun masih pemilik trofi FA Cup terbanyak di Liga Inggris. 14 trofi di FA Cup Arsenal. Arfan, emang lagi bicara dengan pembelian pemain di Januari, Trossard, Jorginho dan Kiwior. Yang kemarin malam Arfan, saya melihat ketika masuknya Jorginho, Trossard ada andil angin segar. Namun lagi-lagi terlambat. Kemudian respon pelatih Mikel karena kan tahu kan bahwasanya kan Guardiola sangat-sangat cerdas banget. Dia mengetahui bahwasanya tim ini Arsenal bakal bermain dengan possession football dan dia akhirnya bermain dengan long ball, dan itu adalah hal kecil mengenai si Guardiola melakukan respon taktik ke Mikel. Namun Mikel lagi-lagi telat. Dan dengan tadi yang bilang bahwasanya di musim depan 2-3 pemain dibeli cukup mampu, saya rasa emang perlu karena lagi-lagi kita sangat-sangat miskin dalam hal kedalaman skuad. Back tengah pun yang available kan mungkin Gabriel dan juga Saliba. Holding pun memang enggak serta-merta bagus. Tampil bagus enggak. Lalu kemudian kelas Holding besok hanya di FA sama Carabao saja gitu loh Mas. Kan seperti itu Mas. Iya benar, karena kan kemarin Holding sangat-sangat minor karena gol pertama dia sangat telat membackup meskipun cetak gol kan. Gol pertama kan dia kan telat menutup serangan dari De Bruyne. Kedua pun dia entah kemana dia nggak menjaga, terus kemudian gol ketiga dia kolong oleh si De Bruyne. Gimana ya? Sebenarnya kan Gabriel dan Holding itu sudah dari tahun lalu gitu loh. Duet lini belakang Arsenal gitu. Ya memang kentara sekali Mas Dono. Kekalahan hasil seri 3 kali serta kalah semalam lawan City itu kan faktor Saliba yang tidak ada di lini pertahanan. Iya benar. Terlihat sekali bahwa peran Saliba sangat luar biasa untuk menjaga sisi pertahanan Arsenal gitu Mas Dono.
entah kenapa gitu, apakah memang ada ketergantungan kepada si Saliba. Oleh sebab itu dari sisi backnya Arsenal kurang solid gitu. Iya benar. Saya semalam seperti melihat frustasi di sisi Saka maupun sisi Martinelli gitu loh. Benar. Kok mainnya gini ya? Atau ada apa? Malah gara-gara mungkin ada isu kalau kalah mau dibunuh sama Arteta itu paling mungkin. Iya. Nah itu masa manajer mengatakan seperti itu pada anak kecil-kecil gitu loh. Iya, pasti kan mempengaruhi mental toh. Iya, malah membahayakan saya rasa Mas Dono dari sisi mental pelatih pun ya juga bermasalah mungkin. Adik-adiknya. Lalu faktanya ya now and never gitu, now or never sebenarnya. Tapi faktanya ya kalah gitu loh. Iya. Kalah dan hasil minor 3 kali seri plus 1 kalah. Iya, 1 kalah, 4 pertandingan ini ya sudah. Jangan harap ya untuk fans Arsenal cukuplah ini dikenang menikmati bisa akhir musim pacar orang gitu aja lah ya. Ibarat kata seperti itulah gitu. Iya benar, apa kan kita kan juga kehilangan 9 poin dari maksimal mungkin 13 angka, karena kan lawan City pasti kita imbang ataupun kalah. Tapi ya memang kemarin juga ini Kang Arfan, saya lihat bahwasanya Saka nggak ada hal yang mengerikan di sisa laga kemarin. Kemudian Martinelli justru malahan dia kemarin turun ke bawah untuk membantu back four Arsenal, dan lagi ini adalah mungkin Mikel sangat-sangat frustasi sehingga akhirnya dia menaruh Martinelli untuk menjaga kedalaman, tidak untuk menyerang, dan sehingga kemarin Guardiola sangat-sangat cerdas dan apa ya, saya melihat memang benar-benar kemarin De Bruyne dan Haaland sangat-sangat duo monster. Dan lagi-lagi ngomongin ini back tengah, emang seharusnya kemarin ada opsi kan ketika holding dicadangkan, Ben White taruh back tengah, back kanan ada Partey ataupun Tierney jadikan sebagai back kanan palsu lah. Karena kemarin lagi-lagi Mikel enggan berubah, dan lagi-lagi kemarin Partey pun tampil tidak ngotot, tapi ketika dia bawa kedua saya lihat bahasanya Partey sangat agresif di lini serang, sehingga akhirnya ada opsi kan untuk ketika Jorginho taruh di nomornya Partey nomor 6, dia bisa menempati Saka si Partey, namun lagi-lagi terlambat. Ya bagi saya skema babak pertama sudah gagal Mas Dono. Skema Arteta di babak pertama sudah gagal. Seharusnya sistem tim kepelatihan segera merespon hal itu gitu loh Mas Dono. Di babak kedua yus buat opsi yang lain lah. Buat pertandingan semenarik mungkin. Kalah 0 poin, seri 1 poin, menang 3 angka gitu aja. Kayaknya seperti itu Mas Dono. Dan kalah 4-1 sama kalah 2-0 1-0 sama aja gitu. Nah, kita tidak, yang kita sayangkan kita tuh saya pribadi Arsenal kurang memberi perlawanan gitu. Dan termakan termakan strategi dari lawan gitu. Termakan strateginya si siapa? Guardiola gitu. Arsenal dibiarkan bermain seperti itu, tapi malah sebenarnya menyiapkan jebakan-jebakan dan mau punya skema sendiri gitu. Si Guardiola kurang ajarnya seperti itu gitu. Dan itu sekali lagi tidak ditanggulangi atau di apa ya? Antisipasi? Kurang diantisipasi dengan baik oleh Mikel Arteta gitu. Apapun yang terjadi, dia sebagai pemimpin manajer sekaligus head coach kan di Arsenal, saya rasa juga harus melakukan pertimbangan yang lebih lanjut gitu. Iya benar. Cuman sekali lagi Mas Dono bahwa saya melihat kita enggak tahu situasi di tim pelatihan tim kepelatihan seperti apa, tapi mereka sudah bekerja sangat baik di musim ini. Iya, benar. Saya rasa ibaratnya seperti itu, bahwa si Arsenal sudah bekerja sangat baik. Iya benar. Di awal musim tidak pernah ada sekalipun yang menyangka Arsenal akan
sampai sejauh ini gitu bener. hanya kurang 7 pertandingan sudah tidak bertarung di perebutan keluar itu kan dari 19 tahun kan jarang terjadi gitu loh. Jarang. Terakhir kan gitu di tahun 2016 ketika lawan Leicester itu juga harus tersingkir. Ya, ini seperti itu. Jarang kita bertemu seperti itu gitu Mas Dono. Dari sisi fans Arsenal gitu. Dan harapan ya City-nya Pep sekali lagi memang tugasnya ya memecahkan rekor dan memecahkan rekor gitu. Iya. Kemarin Haaland kemarin kan cetak rekor gol terbanyak di pemain non Inggris. Ya gitu, tugasnya City kan seperti itu. Memang targetnya saya mikirnya bahwa target si Guardiola dan timnya itu tidak pernah ngomong kita akan treble winner, kita akan tertendak. Tapi tidak pernah mereka statement itu, dan jika ditanyai pun mereka tidak akan ngomong gitu kita akan treble winner, kita akan malah ini ya moga-moga Mas Dono sebenarnya ada satu lagi kesempatan. Iya. Itu kasusnya City itu loh yang 1000 sekian kasus itu. Nah, itu kalau digedok Mas Dono pengurangan poin gitu lah. Itu Arsenal bisa juara. Tapi andaikan. Tapi yang mosok juarane pengadilan gak voice plus gitu kan. Kurang keren. Gak koyo Inter Milan ae lah ya. Iya, terlepas apapun kita bukan menyerah, tapi iya. Faktanya bahwa Arsenal sudah layaknya turun dari tahta Premier League itu sih. Tinggal nunggu waktu. Gitu. Iya benar. Selisih 2 pertandingan City. Kalau menang pun unggul 6 angka. Iya nggak emang apa ya musim ini lagi-lagi banyak hal yang sangat luar biasa fenomenal. Tim ini yang tim muda dan yang disangka-sangka bakal yang kadang-kadang hanya untuk menempati rank 4 karena seperti bisanya Arsenal, dan juga seperti bisanya Arsenal adalah untuk tim yang fokusnya ngejar tiket UCL namun justru malah dapat rezeki lebih, yang dimana Mikel mampu membawa tim ini menempatkan dirinya ke rank 1 untuk sejauh ini meskipun kemarin akhirnya mulai loyo. Namun lagi-lagi ngarepin emang musim ini banyak sekali PR yang untuk Arsenal dan juga banyak banyak yang diambil oleh Mikel karena mungkin lagi-lagi Mikel harus sadar bahwasanya plan B, plan C perlu adanya. Terus kemudian karena saya lihat kemarin Man City Guardiola berbagai macam bentuk shape 3-2-5, 4-4-2, 4-2-4 yang dimana Mikel stagnan dan sak dengan bentuk shape 4-2-3-1 seperti itu. Dan memang sejauh ini emang adalah musim yang sangat sensasional, entah itu kita berakhir dengan juara ataupun enggak juara, namun kita harus bersyukur bahwasanya tim ini ada progres dan mungkin tim ini dibentuk untuk sukses untuk 2 tahun lagi, bukan sekarang, untuk jangka panjang. Iya, saya rasa dengan catatan kita juga harus perlu membeli pemain seperti Caicedo mungkin yang juga unggul dengan duel-duel. Iya. Rice ya. Tengah harus ada pembenahan bahwa kalau Saka atau Partey tidak perform gitu, itu Arsenal selalu kelimpungan gitu. Iya, benar. Cover untuk 2 orang tersebut, terlepas sudah ada Jorginho, harus ada 1 orang lagi yang ada di posisi itu. Terus satu striker lagi, kalau Folarin Balogun memang masih mau dipertahankan. Kita enggak usah beli striker, cukup Folarin Balogun sama Habjes Nketiah. Saja. Nketiah jadi pemain spesialis Carabao Cup gitu aja. Iya. Terus kalau back ya saya rasa pengganti Saliba harus disiapkan. Iya, gitu. Benar. Harus membeli 1 back, 1 pemain tengah, 1 back kanan. Nah, kalau back kanan saya rasa Ben White sudah oke. Kan kita ada Tomiyasu juga Mas. Jadi Tomiyasu ya sayangnya Tomiyasu harus cedera sampai akhir musim gitu. Benar. Nah itu yang membuat Ben White terlalu nyaman dan enak di posisi itu Mas Dono. Iya benar. Iya benar. Ngomongin Ben White Kang Arfan, emang tim ini sangat-sangat keren. Back tengah oke, kanan oke, namun lagi-lagi dia harus sadar bahwasanya dia emang sebagai pemain asli back tengah, namun back kanan dia cukup kurang perform kemarin itu loh ya, karena emang bayangan saya kemarin gini Mas Dono, kalau ada Tomiyasu, iya. Kalau Tomiyasu masih tersedia di bench gitu, si siapa jenenge?
Benwet, holding tidak akan bermain, tapi Benwet pasti akan ditarik ke tengah dan di sisi kanan pasti Tomiyasu. Iya benar. Karena seperti yang kita katakan tadi di depan Mas Dono bahwa Arteta ini tidak mau merubah pakemnya gitu loh. Nah itu. Back kanan ya dadi back kanan, back kiri dadi back kiri meskipun back kanan dan kiri kadang-kadang kan inverted ke depan gitu kan. Nah, ke tengah iya benar. Nah, di situ gitu loh. Nah, si Ben White itu punya keunggulan di situ Mas Dono. Ben White sama si siapa? Zinchenko. Iya. Harapan saya ya kita dapat buangan lagi dari City, Cancelo gitu yang Cancelo. Iya. Semoga. Cancelo itu kan itu kalau masuk ke Arsenal saya rasa kayak City tahun lalu gitu, musim lalu gitu. Iya. Kiri kanan ada City sama si siapa? Zinchenko Cancelo sama Zinchenko. Iya benar. Tiga backnya City ini kan ya back 3 yang banci gitu loh Mas Dono. Tidak sepenuhnya 3 back, bener-bener 3 back. Oh iya, fluid banget. Ini kan gak jelas ya pola pelatihannya seperti apa gitu. Kemarin kita apa namanya si gitu si City. Akanji kan juga dari back kiri kemarin Akanji. Si Ruben Dias terus sopo Johnston lapor Nathan Ake. Nathan Ake. Siapa yang kasih Johnston yang kayak dulu gitu mainnya ya. Sekarang bisa DM gelandang back tengah oke. Di gol keduanya yang dia setengah roda offside itu Mas Dono. Iya. Saya tuh kaget. Iya. Saya mikir yang di situ bukan Johnston loh. Kok Johnston bisa ke situ gitu loh. Itu kan waduh. Ki model skema serangan City ini seperti apa loh? Bener-bener ya. Bener-bener enggak bisa ditebak loh. Tiba-tiba Johnston di situ terus kok terus jalannya di mana? Terus si De Bruyne di mana? Gondongan Mahrez loh. Kok tiba-tiba kok Johnston gitu. Kan aneh banget itu loh Mas Dono. Ya, seperti itu. Karena emang kemarin Arfan Johnston juga andil di gol terakhir yang dia kemarin unggul duel bola udara kemudian diterima Foden dan akhirnya gol oleh Haaland. Dan emang lagi-lagi kita harus berharap lebih ke Mikel bahwasanya musim ini sebagai pelajaran untuk bekal musim depan. Banyak-banyakin plan B, plan C, kemudian jangan egois untuk menempatkan 3 pemain depan karena meskipun Gabjes kemarin cukup tampil bagus di Liverpool, namun lagi-lagi kita lupa bahwasanya Trossard di Maret dia oke, dan kemarin dia kasih umpan ke goal holding kan juga dia oke toh, namun Mikel akan gak mau resiko ke Arfan. Dan juga kemarin ada poin plus di mana Reiss Nelson lagi-lagi soal dribble dia oke, namun untuk umpan dia cukup terlambat. Iya. Saya jadi kangen skema kayak zaman Aubameyang sama Lacazette. Gitu. Kita si siapa jenenge si Ozil masih ada tuh. Iya. Si siapa kalau sekarang Jesus jadi penggantinya Lacazette di belakangnya Lacazette ada Aubameyang itu gantinya sekarang si Trossard. Saya pengen banget melihat skema seperti itu diterapkan di Arsenal. Cuman kan ya sekali lagi bahwa Arteta terlalu kaku dengan skema yang dia pilih gitu. Bahwa Artetable seperti ini, pemain yang dibutuhkan ini dengan gaya seperti ini. Ya lama kelamaan lawan kan juga ndak lawang ketebak pasti ketebak juga. Lawang rekaman pertandingan itu ada dan bisa diakses oleh semua orang gitu loh. Iya benar. Nah, itu kecuali rekaman pertandingan itu kecuali ada hak eksklusif bahwa pasca pertandingan tidak boleh melihat rekaman pertandingan kan enggak juga gitu loh. Iya benar. Nah, di sini yang membedakan Arteta dengan pelatih-pelatih yang lain bahwa Arteta masih perlu lagi beradaptasi gitu loh. Iya benar, Arfan. Dan dari sisi pemain ini pengalaman yang luar biasa untuk pemuda-pemuda Arsenal gitu. Iya, sepakat. Jadi memimpin hampir 30 pekan gitu, hampir 30 pekan selama 30 pekan berada di top of table benar. IPL gitu. Iya, benar. Arsenal punya pengalaman pemain pemuda-pemuda Arsenal punya pengalaman lebih gitu loh, benar, untuk lebih baik ke depannya gitu loh Mas Dono. Iya benar. Mungkin menambahi Kang Arfan emang
di musim ini mental yang cukup tinggi dalam mental pemenang terlihat di Arsenal, yang dimana dengan 7 laga beruntun dia menang-menang terus. Namun juga perlu catatan bahwasanya Mikel harus sadar betul mengenai plan B, plan C, dan kemudian lagi-lagi pemain harus perlu diperbanyak lagi dalam hal squad A, squad B kemudian, karena kemarin di City pun Mahrez, Foden cadangan loh Arfan, Laporte cadangan. Nah kan kita kan hanya Jorginho, Kiwior, Smith Rowe, Vieira, Leandro dan Nketiah, tapi ya seperti itu. City-nya Arteta itu siapapun yang turun, ya siapapun yang turun pasti dalam top form gitu Mas. Iya benar. Saya yakin kemarin itu kalau dengan permainan yang semalam, nggak usah Haaland aja kalah kok kita. Fair aja Mas Dono. Dengan permainan seperti itu ya. Iya. Gak usah dengan Haaland aja sudah kalah kita. Cuman ya sudahlah. Iya, benar, City benar. Ya City gitu. Karena anehnya City selalu kesulitan lawan Tottenham. Arsenalnya Arteta memiliki PR yang banyak Mas Dono. Sepakat untuk next season. Iya. Kita minjalkan next season aja loh ya wes nggak usah. Kecuali ada sebuah keajaiban 2 kali beruntun City kalah gitu. Cederanya Haaland, KDB, Ederson Moraes. Ya kalau ya City harus 5 orang cedera Mas Dono kalau pengen rusak gitu loh. Kelihatan loh semalam yang tidak dimainkan siapa aja tapi mainnya kayak gitu tetap gitu loh. Ya harus separuh pemain itu cedera itu. Apa kena masuk angin bareng-bareng entah mencret bareng-bareng kena Covid gitu. lagi mungkin. Nah, iya gitu. Nah, seperti itu Mas Dono. Ya Arfan, mungkin sebagai penutup mungkin punya PR untuk musim ini. Banyak PR dan juga banyak poin plus untuk dibawa ke next season, dengan harapan di next season manajemen mampu memperbaiki setiap lini, beli back baru ke kanan, center back, DM, kemudian attacking midfielder untuk mengganti Odegaard dan juga striker. Dan lagi-lagi semoga aja tim di next season kita masih berkembang lagi untuk ke arah yang lebih baik. Saya di Edu dan Arteta ya harus melakukan pembuktian kepada pemilik gitu. Kroenke, bahwa si pemilik Kroenke, keluarga besar Kroenke kan saat ini yang ngurusi Arsenal kan si Josh Kroenke kan. Nah, itu diharapkan ya kalau main di UCL seperti itu dengan keuangan seperti itu, saya rasa dia akan berpikir gitu. Untuk memperbaiki skuad Arsenal. Saya rasa sudah cukup Mas Dono dari kita untuk mereview kekalahan yang sekiranya 4-1 gitu. Iya Arfan, karena enggak 7-0 gitu loh Mas Dono, yang penting. Iya Arfan. Meskipun kemarin itu di beberapa situs peluang juara lagi-lagi sangat tipis. Di Arsenal 7%, di City 92%. Ini sudah menurut kita sudah dari saya pribadi Mas Dono. Iya Kang Arfan. Saya sudah tidak akan lagi berbicara tentang Arsenal memiliki peluang juara. Iya, tetapi kecuali 2 kali City kalah gitu ya. Di situ aja Mas Dono. Iya Kang Arfan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video melawan Chelsea Kang Arfan mungkin. Oke, kita akan bikin melawan Chelsea. Oke, kita akan lihat Chelsea punya keuntungan yang sangat banyak karena di tengah pekan ini kayaknya dia nggak main toh. Main kemarin. Kemarin sih ya. 5 kalah beruntun. Wah. Pupuk bawang lah musuh Chelsea. Oke, Kang Arfan. Ya, Terima kasih. Salam VCC.